Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Kembang Wijaya Kusumo. Pada umumnya masyarakat kita mendengar atau mengetahui tentang Kembang Wijaya Kusumo itu hanya dari cerita pewayangan. Memang di dunia pewayangan, Kembang Wijaya Kusumo sangat populer sekali. Kembang tersebut milik Sang Prabu Bathara Kresna, raja dari kerajaan Wurawati. Adapun khasiat daripada Kembang Wijaya Kusumo adalah untuk menghidupkan orang yang sudah mati tetapi belum sampai saatnya. Jadi untuk menghidupkan orang mati belum sampai saatnya. Ada cerita-cerita yang di dalam dunia pewayangan yang bisa kita petik seperti dalam cerita Udawa Waris. Udawa akan memperbaiki desa Widoro Kandang, Padepokan Widoro Kandang untuk menjadi kepatian, tetapi Prabu Baladewa tidak mengizinkan. Akhirnya terjadilah perselisihan paham. Pada waktu itu Prabu Baladewa bersikukuh bahwa Widoro Kandang adalah milik Sang Prabu Baladewa karena dari leluhurnya. Perselisihan itu terjadi, akhirnya Udawa melarikan diri bertemu dengan Prabu Kresna. Demikian sabda dari Prabu Kresna. Iwang sukma mengabdi luwih sasmitaning sun, hong bawana langgeng. Dating jati-jatining sun urip. Kakang Udawa playumu lonjong botor. Ana wigati apa dene jeneng para keplayu Kakang? Waduh, kula badhe kaperjaya dening Sinuwun Prabu Baladewa Raka Jengandika. Kula badhe dipun tamani pusaka Nenggala. Kakang Udawa kukuhana Widoro Kandang. Pancen kuwi darbeke Kakang Patih Udawa. Adepana Kaka Prabu Baladewa. Yen kula ketaman pusaka Nenggala, kula mesti pejah. Aja kuwatir Kakang. Bakal tak ungkuli Kembang Wijaya Kusumo. Kakang Patih Udawa bakal bisa walaya jati temah nirmala. Akhirnya Udawa berhadapan dengan Prabu Baladewa. Prabu Baladewa yang akhirnya juga menyerahkan Widoro Kandang. Ada lagi adegan yang seperti guyonan. Dalam cerita Petruk Jadi Ratu. Dalam lakon Petruk Jadi Ratu. Petruk menjadi raja di negara Loji Tengara. Jejuluk Sang Prabu Bel Geduel Beh, ya Sang Prabu Tong Tong Sot. Akhirnya Sang Prabu Bel Geduel Beh ngelar jajan, blengket kerajaan semua tunduk, patuh, dan setor upeti kepada Sang Prabu Bel Geduel Beh. Yang akan dituju adalah kerajaan Ngamarta milik para Pandhawa. Akhirnya terjadilah peperangan. Pandhawa dan para putra-putra Pandhawa semuanya lari
tunggang langgang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Prabu Belgeduwelbeh. Semua bertekuk lutut kalah dengan Sang Prabu Belgeduwelbeh. Akhirnya Sang Prabu Bathara Kresna mencari Wulu Cumbu, Nalagareng dan Bagong. Nalagareng lan jeneng para Bagong gila sawangen para Pandhawa padha lumayu salang tunjang tanding yuda kalawan Sang Prabu Belgeduwelbeh. Para Pandhawa padha kasoran yen ngono negara Ngamarta bakal dadi jajahane negara Loji Tengara, negarane Sang Prabu Belgeduwelbeh. Mula gandeng Pandhawa wis padha keplayu jeneng para Nalagareng lan Bagong kang bakal dak utus supaya dadi senopatine ngaprang. Waduh, apa ora dilarapake? Ora Bagong. Waduh, lah wong Pandhawa do kalah piye, Gong? Ngene, Bagong. Upama kowe lumawan perang kelawan Sang Prabu Belgeduwelbeh, nganti cilik lara gedene tekaning pati, jeneng para bakal tak ungkuli Sekar Wijayakesuma. Ing kono bakal bisa waluya jati temah nirmala. Bakal bisa urip maneh, Bagong, lan jeneng para Gareng. Nggih, pun. Ning janji, iya yen kowe nganti tepekaning pati bakal tak uripake maneh. Akhirnya Nalagareng dan Bagong berdua melawan Sang Prabu Belgeduwelbeh. Tidak lama kemudian Prabu Belgeduwelbeh babar dadi Petruk kantong bolong. Akhirnya menyerah kepada mereka berdua, kepada Bagong dan Nalagareng. Itu di dunia pewayangan. Karena masyarakat banyak mengagumi tentang wayang purwa, masyarakat seperti terbius dengan adanya cerita-cerita itu. Masyarakat terbius, akhirnya sangat-sangat mempercayai bahwa Kembang Wijayakesuma pasti ada. Seperti halnya Aji Pancasono. Aji Pancasono itu didengar di pewayangan. Ternyata ada manusia yang punya Aji Pancasono, yaitu Patih Jayadigda, Patih Nagari di Kabupaten Blitar pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika meninggal jangan sampai bersentuhan dengan tanah, akhirnya dibuatkan anjang-anjang atau terkenal dengan nama makam gantung. Karena Aji Pancasono kalau bersentuhan dengan tanah akan hidup kembali. Demikian juga Sekar Wijayakesuma atau Kembang Wijayakesuma diyakini oleh sebagian besar masyarakat pasti ada. Ada suatu cerita, tutur tinular, putra Adipati Pucang Kembar yang bernama Jononegoro atau Jonokusumo, putra dari sang adipati itu adalah Danupaya dan Sumekar. Pada waktu itu ada utusan dari Mataram untuk mencari di mana adanya Sekar Wijayakesuma. Kalau sudah bisa ketemu agar dibawa ke Keraton Mataram untuk menjadi sajian dalam jumenengan Keraton Mataram. Waktu itu Danupaya yang diutus, akhirnya Raden Danupaya menuju ke Gunung Srandil. Gunung Srandil sampai sekarang tetap gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati.
Gunung Srandil merupakan bagian dari Kecamatan Adipolo, ikut Kabupaten Cilacap. Merupakan gumuk dari kapur, itu namanya Gunung Srandil. Di sana banyak peninggalan petilasan-petilasan, ada petilasan kaki Semar, ada petilasan Dampo Awang atau Sampokong yang di sana menghiasi, akhirnya menjadi sangat keramat di Gunung Srandil itu. Danupoyo mencari Sekar Wijayakusumo dengan bertapa di Gunung Srandil. Karena berdua adalah putra daripada Dipati Jononegoro atau Jonokusumo, yaitu Danupoyo dan Sumekar. Karena Sumekar merasa ditinggalkan oleh Danupoyo, akhirnya Sumekar mencari di mana Danupoyo berada. Sumekar mencari di mana Danupoyo berada. Akhirnya Danupoyo sudah bersemedi di Gunung Srandil dan Sumekar mencari di sana, malah ketemu dengan para warok yang memukim di Gunung Srandil, yang menguasai Gunung Srandil itu. Warok itu ada warok Jambe Pitu, ada warok Jambe Lima, dan juga ada Kampret Ireng, Sembung Langu, dan lain-lainnya. Karena Raden Danupoyo itu bertapa, Sumekar mencarinya sangat sulit. Akhirnya malah ketemu warok-warok itu. Sumekar diburu dan akan dirodopeksa oleh orang-orang yang merasa berkuasa di situ, yaitu warok Jambe Pitu, warok Jambe Lima, Kampret Ireng, dan juga Sembung Langu, dan lain-lainnya. Akhirnya kalau bisa menangkap Sumekar, akan diperistri dari salah satu warok itu. Karena suara gaduh, akhirnya Raden Danupoyo udar semedinya dan melihat Sumekar yang dikejar-kejar itu. Akhirnya Raden Danupoyo segera melawan yang mengejar Sumekar itu. Akhirnya para warok bertekuk lutut mengaku kalah dengan Raden Danupoyo. Dan setelah para warok bertekuk lutut, semuanya tidak ada yang berani dengan Raden Danupoyo. Anehnya, Sumekar dicari tidak ada lagi. Sumekar sudah menjelma menjadi Sekar Wijayakusumo. Sumekar sudah menjadi Sekar Wijayakusumo, segera dipetik oleh Raden Danupoyo, dan yang disuruh menjaga pohon Wijayakusumo itu adalah para warok-warok yang tadinya mengejar Sumekar itu. Jangan sampai ada gangguan dari siapapun agar Sekar Wijayakusumo tumbuh dan berkembang di sini. Semuanya menyanggupi, dan akhirnya Raden Danupoyo dengan membawa Sekar Wijayakusumo dihadapkan di Keraton Mataram yang pada waktu itu sudah pindah di Kartosuro. Akhirnya diserahkan kepada sang raja. Sekar Wijayakusumo dimasak dan didahar oleh sang raja di Mataram setelah habis jumenengan. Jadi sampai sekarang apabila ada jumenengan, masih mencari Sekar Wijayakusumo yang hidup dan berkembang
di Gunung Kapur, yaitu di Gunung Strandil yang ikut wilayah Kecamatan Adipolo, Kabupaten Cilacap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Sekar Wijayakusuma menjadi bagian sesurupan dari sangyo para pandemen YouTube kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.